Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kemampuan interpretasi mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum dengan anggota Fitriani, Fajrianur, Muhammad Yudi, Rahayu Landari, dan saya sendiri Virgi Swastina Mori. Masuk kepada aspek yang pertama, yaitu berbagai wawasan. Wawasan menurut KBBI adalah meneliti, meninjau, memandang, mengamati. Jadi, wawasan adalah pandangan tinjauan penglihatan atau tanggap indrawi yang lahir dari keseluruhan kepribadian terhadap lingkungan. Sifatnya adalah subjektif dan bisa kita pandang sebagai suatu rangkuman dan penerapan praktis dari pemikiran filsafat yang melatar belakangi cara pandangan tersebut. Masuk pada rubrik berbagai wawasan, yaitu yang pertama dimensinya ada organisasi, yang patut dicontoh adalah proses kerja kelompok sampai presentasi terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan. Skornya 6-8. Memuaskan, kerja kelompok dan presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan. Skornya 3-5. Yang selanjutnya ada indikator di bawah harapan, tidak ada organisasi yang jelas, fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan. Skornya 0-2. Yang selanjutnya dimensi isi. Isi kerja akurat dan lengkap, peserta didik lain menambah wawasan baru tentang topik tersebut. Skornya adalah rentang 10-13. Isi kerja secara umum akurat tetapi tidak lengkap. Peserta didik lain bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut. Skornya 5-9. Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Peserta didik lain tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan. Skornya 0-4. Yang terakhir ada gaya presentasi. Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar, skornya 7-9. Secara umum pembicara tenang tetapi dengan nada datar dan cukup sering bergantung pada catatan, kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan. Skornya 3-6. Yang terakhir, pembicara cemas dan tidak nyaman dan berbicara berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan, tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau catatan, skornya 0-2. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai bermakna. Menurut Triwati mengatakan bahwa pemahaman bermakna merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Peserta didik dikatakan memiliki kemampuan interpretasi yang bermakna apabila peserta didik dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, memiliki arti penting, serta sesuai dengan yang diajarkan. Berikut ini adalah rubrik bermakna, bisa dilihat di layar. Kriteria sangat baik apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi pelajaran dengan jelas dan tepat. Dapat dikatakan baik apabila siswa dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas, tepat, namun belum sempurna. Siswa cukup dikatakan bermakna apabila dapat menyampaikan, menguraikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi dengan jelas namun tidak tepat. Dan siswa dapat menyampaikan, menerangkan, serta menyimpulkan terkait suatu materi namun tidak jelas, tidak tepat, serta tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan, itu dapat dikatakan kurang dalam pemahaman bermakna. Itu saja dari saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Kriteria berikutnya adalah membuat jelas, di mana siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menjelaskan, menguraikan secara terang, menafsirkan, serta mengartikan suatu persoalan dengan tepat. Adapun yang menjadi rubrik membuat jelas, yaitu untuk skor penilaian 4 atau sangat baik, siswa dapat menafsirkan,
menunjukkan, membuktikan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas dan sistematis. Kemudian untuk skor 3 dengan kategori baik, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan, serta penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan dengan jelas namun kurang sistematis dan tepat. Kemudian untuk skor 2 dengan kategori cukup, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun kurang jelas dan kurang sistematis. Dan yang terakhir, untuk skor 1, kurang baik, siswa dapat menafsirkan, menunjukkan, membuktikan, serta terkait penyelesaian dari suatu persoalan yang diberikan, namun tidak jelas dan tidak sistematis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek ilustratif pada kemampuan menafsirkan. Ilustratif dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat ilustrasi dan menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Siswa dikatakan memiliki kemampuan interpretasi ketika siswa mampu menerangkan, menggambarkan, serta menjelaskan solusi dari suatu persoalan dengan jelas dan tepat. Adapun tujuan dari ilustratif ini adalah siswa itu mampu menerangkan sesuatu atau menjelaskan suatu objek agar mudah dipahami oleh peserta didik lain. Kemudian objek yang dimaksud itu bisa berupa gambar atau teks atau diagram maupun kondisi keadaan tertentu. Selanjutnya, dalam menilai kemampuan interpretasi peserta didik, khususnya pada aspek ilustratif ini, guru dapat menggunakan rubrik penilaian sebagai berikut. Adapun rubrik ilustratif untuk skala skor 4 sampai dengan 1, pada skor 4 atau sangat baik, itu siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas dan tepat serta sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Kemudian siswa itu mendapatkan skor 3 atau skala baik, siswa dikatakan dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas, namun belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan belum sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Kemudian untuk skor penilaian 2 dalam kategori cukup, itu siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi dengan jelas, namun tidak tepat. Kemudian untuk skala skor penilaian 1, kategori kurang baik, siswa dapat menggambarkan atau mengilustrasikan serta menerangkan terkait suatu materi namun tidak jelas dan tidak tepat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Dalam menafsirkan, ada juga mengenai aspek signifikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikan berarti penting atau berarti. Hampir menyerupai arti menurut KBBI, dalam Thesaurus Bahasa Indonesia tertulis signifikan memiliki arti benar, berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. Berikut dalam penilaian signifikan ada rubriknya. Dalam hal kriteria penilaian, terdapat skor dari 0 sampai 4. Seperti terlihat di slide, untuk skor yang maksimal, siswa mengerjakan dengan benar soal yang diberikan lengkap dan jelas. Namun untuk yang skor yang 0, siswa tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.